oleh segerombolan pemuda dan anak di bawah umur korban di Jalan Kaliurang. Saya belajarnya balakir, jadi sepeda motor yang tali sabu itu, saya belajarnya pada itu. Kalau dulu emang gitu, jadi ditanyain dulu SMA mana, kalau jelas musuh langsung kita serang. Sudah dilempar mengenai punggung saya disabuti, dibacoki itu. Terus saya dan teman-teman saya berteriak klite gitu. Beberapa waktu lalu media sosial riuh dengan rentetan kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan istilah kelitih. Pelaku kejahatan jalanan yang rata-rata masih remaja ini berkeliling di malam hari mencari dan menyerang korbannya secara acak. Lantas bagaimana ciri-ciri dari kelompok kelitih ini dan apa saja upaya untuk menangani kasus kejahatan jalanan yang terus berulang ini? Kami bahas selengkapnya dalam Target. Selalu ada rindu tersemat di Yogyakarta. Setiap sudutnya menyimpan cerita bagi mereka yang pernah singgah. Sayangnya, keistimewaan Yogyakarta tercoreng karena perilaku sebagian orang. Akhir Desember lalu, Satreskrim Polres Sleman membekuk 6 orang tersangka kasus kejahatan jalanan yang terkenal dengan sebutan kelitih. Para pemuda tanggung ini secara membabi buta menganiaya 2 orang warga di sekitar Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Akibatnya korban mengalami luka cukup parah. Mirisnya dari ke-6 tersangka pelaku kelitih yang ditangkap, salah seorang pelaku masih di bawah umur. Sehingga polisi perlu menerapkan perlakuan khusus. Ada satu yang anak di bawah umur, dia dengan penanganan yang berbeda. Contoh dari segi penahanan kita, jangka waktunya lebih rendah. Karena ini kejahatan berkelompok, anak di bawah umur ini kita siapkan sel khusus. Tidak kami, untuk mempercepat juga penyidikan. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang sebelumnya juga digunakan para pelaku melukai korban lainnya. Saat melakukan kelitih, para pelaku berbagi peran. Ada yang bertugas sebagai joki dan sebagai eksekutor. Mereka melakukan tindak kejahatan pada malam hari. Dengan mengendarai motor sambil menenteng senjata tajam, para tersangka menyusuri jalan raya di kota Sleman mencari sasaran. Begitu ketemu mangsa, pelaku langsung menyerang secara brutal. Kelitih menambah panjang daftar kasus kejahatan jalanan di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasar data yang dimiliki Polres Sleman, selama 2021 lalu, angka kejahatan jalanan di salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta ini meningkat. Kalau by data 2021, 2020, khususnya di Polres Sleman, peningkatan. 2020, 2021 ya. Kan 2020 ini terbilang sedikit kasus. Sedikit. Kalau tidak salah 5-8. Kalau 2021, 15. Dari penganiayaan, terus pengeroyokan, bahkan pembunuhan. Kelitih tak hanya terjadi di Kabupaten Sleman, tetapi juga terjadi di beberapa wilayah Yogyakarta. Tak sedikit yang jadi korban kebrutalan para remaja tanggung ini. 10 Januari lalu, tim Target menyambangi kediaman salah satu korban kelitih di kota Gudeg. NH, pemuda 16 tahun ini, pernah menjadi korban kelitih pada awal Januari lalu. Saya dengan teman-teman saya pulang dari tahun baru di Parangtritis. Terus saya posisi belok itu udah dilempar mengenai punggung saya. Udah agak masuk gang itu
Saya disabeti, dibacoki itu. Terus saya dan teman-teman saya berteriak klitih gitu. Mereka langsung putar balik. Lagi metu gede, oke banget. Nah, saya cek gini udah di tangan sini udah darah semua. Akibat lemparan batu dan sabetan senjata tajam para pengeroyoknya, NH menderita luka yang cukup serius. Sampai-sampai ia harus menerima 40 jahitan pada bagian punggungnya. NH dan teman-temannya tak habis pikir. Bagaimana bisa di daerah yang tergolong ramai dan aman, mereka mendapat serangan seperti itu. Padahal mereka sama sekali tak mengenal para pelaku. Kalau saya tadinya pas di TKP itu nggak tahu, soalnya pada maskeran sama pakai jaket itu digerukuk, jadinya pada nggak tahu. Hingga kini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka, sementara 1 orang lainnya masih buron. 1 hari, terus dicoba dijemput di rumahnya, terus itu ditanya-tanyain, bilangnya iya, dia ngaku, terus dia dibawa ke polsek. Kalau eksekutornya? Kalau eksekutornya belum ditemukan. Di mata pihak berwajib, kelitih sebenarnya adalah kejahatan jalanan. Kasusnya pun kerap berulang dan selalu memakan korban. Mirisnya, sebagian pelaku kelitih adalah remaja sekolah. Lantas, apa sebenarnya kelitih ini? Berdasar data kepolisian DIY, kejahatan jalanan atau lebih dikenal dengan kelitih mengalami peningkatan jumlah kasus di 2021 lalu. Ada setidaknya 102 tersangka yang diamankan pihak kepolisian dan 70% diantaranya masih remaja dan berstatus pelajar. Mengapa pelakunya mayoritas anak-anak di bawah umur? Kalau dia berhasil menyakiti lawan, mengenai lawan, melukai lawan, dia di kelompoknya nilainya plus. Saya sangat khawatir Pak, karena kan motifnya belum jelas. Mereka asal menyerang orang yang lewat di keadaan yang mereka lewati tempat yang sepi-sepi. Kalau dibilang khawatir enggak, itu saya sih nggak pernah pulang malam-malam juga. Sering-sering patroli polisi, segera ditindak lah, sebelum viral itu harus segera ditindak. Sebuah daerah sering dikenal karena kearifan lokalnya. Demikian pula Yogyakarta. Ada ungkapan bernama kelitih. Dalam bahasa Jawa berarti kegiatan untuk mengisi waktu luang secara positif. Tidak ada kaitannya dengan tindak kejahatan. Seiring waktu, ungkapan kelitih mengalami peyorasi, alias pergeseran menjadi makna berkonotasi negatif. Lantaran kerap dihubungkan dengan kenakalan remaja. Bahkan pada saat ini, malah merujuk pada tindak kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak di usia bawah umur. Dulunya kan istilahnya bukan kelitih ya, tapi tawuran. Sekitar tahun 2007, 2008, 2009 ada ketegasan dari pemerintah bahwa barang siapa pelajar melakukan aktivitas tawuran, maka mereka akan dikembalikan ke orang tua. Karena sudah mulai banyak yang tidak mau diajak tawuran, akhirnya mereka mencoba untuk mencari musuh, dan itu mereka namakan kelitih. Dalam masa pencarian jati diri, pengakuan dari lingkungan sekitar mendorong remaja terlibat kelitih. Kalau dia berhasil menyakiti lawan, mengenai lawan, melukai lawan, dia di kelompoknya nilainya plus. Tetapi juga dia membawa nama kelompok, kelompok ini menjadi kuat, ditakuti, karismatik.
Apalagi saat kematangan berpikir belum dimiliki, pengaruh pergaulan yang salah menjadikan remaja mudah berbuat agresif. Seperti yang pernah dilakukan Hidayat. Pada 2013 silam, ia sempat terlibat dalam geng Klitih. Kala itu, bagi lelaki 25 tahun ini, pengakuan adalah segala-galanya. Kita jadi dilihat teman-teman kita yang dulu, si itu sekarang masuk di SMA itu, gabung ke geng itu kan, jadi kita seneng kan, bangga kan, teman-teman ada yang mengaku kayak gitu. Masih jelas dalam ingatan Hidayat, saat 9 tahun lalu, ia dan teman-temannya tak pernah berpikir panjang, menyusuri jalanan mencari lawan sepadan. Hingga pada 2015, akhirnya anak ketiga dari 5 bersaudara ini memutuskan berhenti dari geng Klitih. Hidayat sadar dan menyesal telah merugikan dan membahayakan orang lain. Saya berhenti itu setelah lulus sekolah, saya langsung berhenti. 2015 itu saya udah langsung berhenti. Karena geng sekolah itu kan ya emang murni orang sekolah ya. Kalau kita alumni ikut-ikutan kan kasihan adik kelas juga, nanti pasti diajakin sama geng-geng lain. Dan saat ini ia begitu prihatin dengan fenomena Klitih yang terus terjadi. Bahkan membabi buta menyerang sembarang orang. Beda dengan Klitih di zamannya. Sekarang itu yang asal serang, bukan yang seperti itu kalau zaman dulu. Saya khawatir sih ya, soalnya gimana ya kan, kasihan juga kan, kayak itu perempuan itu kebacok, kayak orang pulang kerja kebacok. Kalau orang yang nggak salah keserang itu kan kasihan juga, apalagi mereka nggak tahu apa-apa. Sampai saat ini tak ada angka pasti berapa jumlah korban akibat ulah brutal remaja pelaku Klitih. Lantaran tak semua korbannya melapor ke polisi. Rudi, salah satu mahasiswa perantauan ini, sempat menjadi korban pelaku Klitih. Saat ia beserta temannya sedang menuju kedai makan di sekitar rumah kontrakannya, tiba-tiba sekelompok remaja menyerangnya dengan senjata tajam. Waktu itu niatnya kami keluar subuh jam 9.05-an. Terus di jalan itu waktu kami belok, langsung ada orang yang mukulin gitu dari belakang. Ada celurit sama pedang katana samurai itu. Akhirnya kami jatuh. Meski menderita luka cukup parah, Rudi tak melaporkan kejadian yang menimpa mereka ke polisi. Di bagian punggung ini luar dalam gitu jahitnya. Saya yang paling parah karena saya juga sesak napas seperti itu. Untuk kami pribadi bertiga nggak ada sih ngelapor karena waktu itu memang kurang barang bukti sama belum lagi masih ketakutan, jadi nggak kepikiran untuk ngelapor gitu. Meski kasusnya timbul tenggelam, namun kejahatan jalanan yang melibatkan remaja yang kerap berulang cukup mengganggu ketentraman warga Yogyakarta. Ya, ini menjadi masalah besar karena masyarakat kan menjadi tidak nyaman, merasa tidak aman gitu ketika mau menempuh perjalanan gitu atau melakukan aktivitas di jalan itu. Nah, oleh karena itu memang harus segera ditangani, ditelusuri siapa yang menjadi aktor, sumbernya apa, motivasinya apa gitu supaya bisa diminimalkan. Selain itu, pertaruhan masa depan anak-anak remaja pelaku Klitih jika sampai berhadapan dengan hukum juga perlu menjadi perhatian banyak pihak. Generasi muda kita akan makin banyak yang terpuruk kepada tindakan-tindakan kekerasan gitu sampai pada tindakan kriminal, sehingga masa depannya menjadi suram ya, meskipun itu dilakukan oleh sekelompok kecil, namun sekelompok kecil ini kan manusia gitu ya, generasi penerus yang harus kita arahkan untuk ke arah yang lebih positif. Lalu kenapa kejahatan jalanan yang melibatkan remaja ini terus berulang? Dan bagaimana cara efektif menangani fenomena Klitih ini? Itu kejadian kita ngejar. Itu di sekitaran Jalan Kabupaten. Kebetulan pada saat itu 2 anggota kita tuh ngejar.
Masalah pergaulan membuat anak remaja rentan terlibat dalam tindak kejahatan, berhadapan dengan hukum dan berakhir di balik terali besi. Dampak ini nyata di depan mata. Kami mendatangi lembaga pembinaan khusus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Yogyakarta. Mencoba mencari tahu bagaimana kondisi anak-anak remaja yang menjadi anak binaan di lembaga pemasyarakatan, termasuk mereka yang pernah terlibat kasus kelitih. Pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu berbeda dengan pembinaan orang dewasa pada umumnya. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana kegiatan sehari-hari dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum di daerah Yogyakarta. Sekitar 25 anak binaan menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Yogyakarta ini. Mereka datang dari kasus yang beragam. Namun 90% diantaranya akibat kasus kejahatan jalanan. Jadi kenakalan-kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum itu dari 25 itu ada 16. Ini kenakalan remaja jalanan. Rata-rata adalah perkelahian antar pelajar, perkelahian antar geng, perkelahian antar supporter. Di Lembaga Khusus Anak atau LPKA Yogyakarta ini, para anak binaan datang dari kasus yang beragam. Namun 90%-nya akibat kasus kejahatan jalanan. Dari total 25 anak binaan, 3 diantaranya terpidana kasus kejahatan jalanan kelitih. Kami ada pembinaan pendidikan, pembinaan latihan keterampilan, terus pembinaan kepribadian, kegiatan agama, kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan SMA formal di Jogja, ada 2 SMA formal, ada SMP formal. Dan kerjasama kami dari awal SKB Gunung Kidul melalui kejar paket A, B, dan C. Fenomena kejahatan jalanan yang melibatkan remaja tak akan selesai hanya dengan hukuman pidana dan masuk lembaga pemasyarakatan. Perlu upaya pencegahan yang komprehensif pada lintas sektor. Di antaranya, mengembalikan peran penting keluarga dan lembaga pendidikan. Seluruh stakeholder harus bersama-sama, duduk bersama. Apa solusi yang harus diselesaikan? Apa kira-kira Pak solusi? Yang paling pokok adalah antara keluarga, sekolah, dan pemerintah harus sama-sama. Tindakan preventifnya adalah melakukan sosialisasi itu ke sekolah misalnya, dan ke sekolah tidak hanya pada para siswanya tetapi juga kepada para orang tuanya. Kemudian keluarga, kita dengan demikian nanti harapannya adalah lembaga keluarga kembali menjalankan fungsi sosialisasi atau fungsi pendidikan dan fungsi proteksi. Sejalan dengan itu, merespon kejahatan jalanan kelitih yang terus berulang di wilayahnya, pemerintah Kabupaten Sleman bersiap menggencarkan beberapa program preventif guna mengatasi problematika sosial remaja ini. Pusat Informasi Konseling Remaja. Nanti kita juga di situ melibatkan orang tuanya, BKR. Nanti dengan itu kita juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Mbak. Dinas Pendidikan ini kan anak-anak ini kan anak SMP, Mbak, yang di Kabupaten Sleman. Kita kerjasama dengan di SMP ini untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Sebelumnya, pengawasan dan keamanan di ruang-ruang publik telah ditingkatkan. Setelah ada kejadian ini, Mbak, saya langsung rapat, kita langsung masang CCTV di titik-titik yang tertentu biasanya anak-anak, dan sekaligus memasang lampu-lampu yang ada di Kabupaten Sleman. Di sisi lain, ulah segelintir anak remaja pelaku kelitih yang kerap meresahkan membuat sejumlah warga Yogyakarta dan sekitarnya tergerak ingin berperan nyata, membantu pihak berwajib mengamankan lingkungannya. Relawan komunitas Jawil Jundil biasa berpatroli menyusuri jalanan kota Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya, layaknya Siskamling. Berawal dari keresahan, Mbak. Banyak sekali kejadian-kejadian aksi kejahatan jalanan yang biasa sering disebut kelitih. Akhirnya kami mengumpulkan teman-teman yang memang tergerak hatinya untuk melakukan giat penanggulangan aksi kejahatan jalanan itu.
Saat berpatroli, tak jarang relawan Jawil Cundil memergoki pelaku kelitih yang sedang melakukan kejahatan. Itu kejadian kita ngejar. Itu di sekitaran Jalan Kabupaten. Kebetulan pada saat itu 2 anggota kita tuh ngejar. Pelaku itu terpepet. Tersangka itu kita serahkan ke pihak kepolisian. Beberapa waktu lalu kami pun turut berkeliling bersama komunitas dengan anggota lebih dari 150 orang ini. Menyisir beberapa jalanan yang dikategorikan rawan. Di sepanjang jalanan ini adalah salah satu rute yang memang rawan kejahatan jalanan atau kelitih. Untuk Anda yang harus melewati jalanan ini, maka diharapkan untuk lebih berhati-hati dan jika curiga, Anda diikuti, segera cari pos polisi terdekat. Agar terhindar dari kejahatan jalanan kelitih, beberapa tips berikut ini bisa Anda praktekkan. Kenali ciri-ciri pelaku kelitih. Biasanya mereka lebih dari 1 orang. Pembonceng memakai baju gombrong untuk menyembunyikan sajam. Lalu, saat Anda menggunakan motor, posisikan spion dengan benar untuk memantau keadaan di belakang. Kemudian, usahakan menghindari jalanan sepi dan rawan. Sebetulnya kalau keluar malam itu memang seharusnya kalau memang tidak perlu nggak usah kayak gitu. Kalau memang harus bekerja ya bekerja saja, tapi kalau memang dirasa nggak usah saja. Banyak pihak berharap agar persoalan kejahatan jalanan yang melibatkan remaja tidak berlarut-larut. Karenanya, perlu aturan khusus yang dapat menjangkau orang tua dan anak. Menurut saya sudah bisa membuat perda. Larangan untuk anak di bawah umur bisa dimulai, karena menurut saya tidak ada urgensinya anak di bawah 18 tahun keluar di malam hari. Nah, di sini awal kita bisa berikan sanksi administratif kepada orang tua yang memberikan anaknya keluar di malam hari. Tujuan pemidanaan itu kan general prevention. Jadi bagaimana satu orang diberikan sanksi sehingga orang-orang lain berusaha untuk menghindari dikenakan sanksi juga. Mata rantai kelitih harus diputus agar kejahatan jalanan ini tak terus berulang. Siapapun yang terlibat di dalamnya harus ditindak tegas. Dan tak lupa, upaya pencegahan untuk kejahatan jalanan yang melibatkan anak remaja ini juga harus terus dilakukan.